Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم قال الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Dan menghormati dan muliakan Bapak dan Ibu sidang jemaah salat maghrib rahimahullah. Memulai perjumpaan kita pada kali ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah kepada kita semua. Pertama, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat pendukung lainnya. Dan sebesar-besar nikmat dan antara nikmat itu adalah hidup ketika Allah melimpahkan hidayahnya, petunjuknya ke dalam jiwa kita. Keimanan yang kita dapatkan Bapak Ibu, hidayah yang ada di dalam jiwa kita ini, itu adalah sebesar-besar nikmat. Karena hidup ini tidak berarti, tidak ada artinya hidup kalau kita tidak mendapat hidayah dari Allah. Jadi walaupun kita dikatakan sukses di sini, sukses di situ, tapi hidup ini tidak mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, maka bisa kita katakan kehidupan kita itu sebetulnya tidak bisa kita kategorikan sebagai hidup yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang diberikan hidayah, kita minta hidayah itu kita pelihara dan kita pertahankan. Karena kita dengan hidayah yang Allah berikan ke dalam jiwa kita, tugas kita itu sama dengan seorang petani, merawatnya, menjaganya, memeliharanya. Jangan sampai tanaman-tanaman itu rusak, mati ataupun teraniaya. Begitulah kita hidup ini Bapak Ibu. Tugas kita merawat keimanan kita kepada Allah, menjaganya terus, ya, menyuburkannya terus. Kita suburkan iman kita itu, kita hidupkan hidayah yang sudah ada dalam hati itu dengan ibadah-ibadah kita. Karena kita benar pernah merasa sudah letih beribadah, sudah lelah beribadah. Saya ini sudah banyak ibadah, saya rasanya serahlah saya dulu. Ya, karena pengabdian kita kepada Allah itu akan terus menerus. Seiring dengan itu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepada ibu tadi sebagaimana biasa, di Jumat kedua kajian kita adalah kajian yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Kajian yang membawa kita menyadari hakikat diri kita, ya, memperkuat amal kita kepada Allah. Dan kita mengkaji satu kitab, yaitu kitab Minhajul Nabiyyin. Yang sekarang sudah masuk kepada bab 4. Sebelum menangkap Bapak Ibu, kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam perjalanan diri ini, kita sebagai hamba Allah ternyata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu banyak rintangan dan tantangan. Banyak rintangan dan tantangan kita waktu itu berarti. Yang kita sebutkan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi dalam hidup, baik tantangan
terkekang, itu datang dari luar, dari manusia, dari harta, dari hawa nafsu, semacam tentangnya. Nah, salah satu di antara rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi dalam kita temui dalam hidup itu, kata Imam Ghazali, yaitu masalah rezeki. Maka bab kajian kita bab 4 malam ini Bapak Ibu itu mengkaji bab rezeki dan tawakal, membahas tentang masalah rezeki dan tawakal. Kita akan mengaji Bapak Ibu berarti apa saja di antara tantangan, godaan yang hadir di dalam hidup kita ini yang kadang-kadang bisa membuat kita putus asa, kadang-kadang membuat hidup ini penuh dengan kesedihan. Bahkan tidak jarang kita ada orang yang putus asa dalam hidup, seolah-olah hidup ini ada merasakan menyesal dan lahir ke dunia. Ada orang seperti itu tak? Ada. Kenapa saya lahir ke dunia ini? Kenapa begitu? Karena saya tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain katanya. Ya. Ada orang menyesal, kenapa saya lahir seperti ini? Kenapa saya hidup seperti ini? Ketika dia lihat dirinya berbeda dengan orang lain. Orang berkecukupan, orang memiliki sesuatu yang memiliki, dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki apa-apa. Sehingga ada di antara kita kadang-kadang kita kecewa dengan hidup, ya. Kita ada tidak saja kecewa, bahkan sudah jatuh putus asa. Inilah yang harus kita waspadai, yang diingatkan dalam dunia tasawuf, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Bahkan ada orang yang mengingkari keberadaan Allah. Contohnya apa? Kenapa kami yang taat ini hidupnya selalu susah? Kenapa kami yang taat dan beragama yang kuat, tapi selalu ditimpa, didera oleh berbagai cobaan? Ada muncul pikiran-pikiran dalam hati sesuatu, muncul dalam diri kita. Kenapa mereka yang tidak begitu-begitu hidupnya baik-baik saja? Kenapa kami yang selalu taat kepada Allah? Ada muncul pikiran-pikiran dalam diri kita. Ya. Maka kadang-kadang perjalanan jiwa ini untuk mendekat selalu kepada Allah, berada dalam kebimbangan, berada dalam keraguan. Maka ada putus asa, Bapak saya sholat, orang yang sholat saja. Lupa hartanya dari dia. Kenapa macam itu? Apa gunanya bagi agama saya? Gunanya agama saja hidupnya baik-baik saja. Kita salah menilai. Salah menilai. Nah, di antara tantangan yang akan kita hadapi dalam hidup itu, ya, yang kadang berkecamuk dalam diri kita, yang kadang itu menjadi godaan besar dalam hidup ini, yaitu masalah rezeki. Maka kajian kita malam ini adalah masalah rezeki, Bapak Ibu. Nah, ini perlu dalam kajian kita penting, ya, supaya kita tidak ragu dan bimbang siapa sebetulnya yang berkuasa dalam rezeki. Ya, siapa yang berkuasa, siapa yang menentukan, siapa yang mengatur. Bapak Ibu, segala sesuatu yang Allah ciptakan, maka Allah sesungguhnya sudah menetapkan di situ yang disebut qadar. Apa di antara rukun iman yang di situ dijelaskan bahwa Allah ada sesuatu, yaitu keyakinan kita Allah lah sebagai penetap qada dan qadar. Apa maksud qada dan qadar itu? Qada apa artinya? Qada itu keputusan dan ketetapan. Kalau kita lihat kita hidup ini, apa qada Allah kepada kita? Qada Allah kepada kita adalah bahwa kita sudah ditetapkan oleh Allah
balik qada itu ada penilaiannya, namanya qadar. Qadar itu apa? Takaran, ukuran terhadap keputusan itu. Ketika Allah menetapkan dengan qadanya ciptaannya umpamanya si A, si B, si C seterusnya, di situ langsung qadar Allah. Qadar apa? Qadar yang berkaitan dengan yang sabar. Untuk qadar rezeki. Setiap ciptaan Allah sebagai qadanya, maka bersamaan dengan ketetapan Allah itu langsung pula menetapkan qadarnya, takaran, ukurannya. Tidak ada ciptaan Allah itu yang Allah tidak menetapkan qadarnya, ukuran, ketentuan dan ketetapan itu menyatu. Pertama apa saja qadar yang berlaku pada makhluk. Contoh qadar yang berkaitan, kita ambil saja pertama qadar yang berkaitan dengan cara hidup. Setiap ciptaan Allah itu ada qadarnya. Contoh qadar cara makannya. Jadi qadar itu ketentuan yang berlaku pada setiap ciptaan itu. Ketika Allah menetapkan dia dan keputusannya disebut qadar, dan setiap ciptaan itu ada qadarnya. Dan setiap qadar yang ditetapkan oleh Allah itu dari ketetapan itu tidak sama setiap makhluk. Contoh, Allah ciptakan makhluk manusia, kadarnya jelas. Contoh, bentuk postur tubuhnya seperti apa, itulah kadarnya. Makannya apa, ya, cara dia menjalani kehidupan seperti apa, makannya, minumnya, tidurnya, ukuran badannya, bentuknya, postur tubuh kadarnya. Itu tidak sama setiap makhluk. Setiap makhluk itu Allah tetapkan qadarnya dan Allah menetapkan qadar masing-masing. Contoh dalam qadar makan. Apakah sama semua makanan makhluk? Tidak sama. Tidak sama, karena qadar menetapkan masing-masing. Ada makhluk Allah yang bisa memakan sesuatu yang tidak dimasak, tidak segala macam. Tapi makhluk Allah manusia tidak bisa. Pola makannya manusia ini, pola makan ini, itu qadar. Qadar hidupnya. Pokoknya ukuran takaran yang berlaku pada makhluk itu sebuah qadar. Termasuk salah satu qadar Allah terhadap makhluk itu qadar yang berkaitan dengan rezekinya. Jadi tidak ada kita ini yang tidak dikadarkan Allah, ditetapkan Allah takaran rezeki masing-masing. Ya. Ada takaran masing-masing. Cuma takaran masing-masing itu tidaklah Allah bukakan ilmunya kepada kita. Berkaitan dengan rezeki bahwa kita tidak bisa menerka akan seperti apa katanya. Berapa yang rezeki yang kita dapatkan, berapa rezeki yang kita peroleh, Allah tutup pintu rahasia itu kepada kita. Tapi yang jelas setiap makhluk yang diciptakannya Allah berikan kadar rezeki masing-masing. Cuma ukuran dan takaran itu tidak persis sama. Artinya Allah sudah memberi jaminan setiap makhluknya itu kalau dalam masalah rezeki ada rezeki masing-masing. Jangan kayak itu. Kita manusia, cacing yang ada di dalam tanah saja ada rezekinya apa? Ada. Coba sebutkan satu makhluk Allah yang tidak ada makanannya. Tidak ada. Semuanya ada pola makan, pola hidupnya, rezeki masing-masing itu ada. Ada juga Allah rezeki masing-masingnya. Tidak ada makhluknya yang disia-siakan dan tidak ada makhluk itu tidak mendapatkan hak masing-masing. Allah menciptakan makhluknya dan makhluk itu adalah hak masing-masing. Begitulah rezeki. Khusus bagi kita manusia masalah rezeki ini, ya, yang pertama harus kita betul-betul yakin bahwa setiap diri kita ini adalah rezeki kita masing-masing. Oleh sebab itu karena setiap rezeki kita atau setiap diri kita ada rezeki masing-masing, apa yang perlu kita lakukan? Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu
Jangan kita punya pikiran kalau kita tercipta ke dunia ini sudah ditakdirkan nasibnya begitu. Lalu tanya, kau terpukau sama-sama deh. Kau nggak ditakdirkan mereka. Takdirkan berasal dari keluarga yang susah-susah. Ditakdirkan mungkin awak maju. Kita tidak mungkin bisa sama seperti orang. Karena kita sudah tercipta seperti ini. Tidak boleh kita berpikir seperti itu. Ya. Karena setiap kita sudah Allah takdirkan rezeki, cuma bentuk wujud banyaknya memang tidak tersesat. Tapi rezeki kita. Inilah yang penting kita yakini. Dalam kajian tasawuf dan pandangan Imam Ghazali dan bab 4 berkaitan dengan rezeki itu, kita tidak boleh sedikit pun ragu atas rezeki yang sesungguhnya Allah sudah jaminkan pada setiap makhluk. Ketika ini bimbang, ketika jiwa bimbang dengan rezeki ini, di sinilah masuk. Ya, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran sesat, akhirnya kita salah dalam lubuk dalam kehidupan. Mari kita lihat berita hari ini, Bapak Ibu. Pagi hari ini saja kita baca berita seorang remaja kecil 11 tahun umurnya dengan berdiri. Masalahnya apa, Bapak Ibu? Bapaknya meninggal dan dia merasa hampa, seolah tidak ada lagi yang akan memberi bekal kehidupannya. Dia tidak siap untuk itu. Kita tidak menyesali, tidak menyalahkan apa terjadi pada dia. Tapi begitulah beratnya ketika kita tidak berada dalam keyakinan bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan sudah ada rezeki masing-masing. Karena setiap kita sudah ada rezekinya, kita jalan itu. Ya. Dan kita tidak boleh berebut, tidak boleh perlu bertanding. Setiap kita ini sudah ada rezeki kita masing-masing. Dan kita tidak perlu saling cemburu. Tidak boleh saling bertengkar. Terimalah rezeki masing-masing, ya, sejauh mana ada seberapa Allah kita. Kenapa demikian? Karena kehidupan kita ini berbeda, semuanya sudah tertulis di dalam kitab. Baca surat Al-Hadid. Ma'asaba musibatin fil ardi wa la fi anfusikum ila kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi yang menimpa bumi ini dan bumi dirimu kata Allah, ya, kecuali itu ila kitabin, sudah ada di kitab itu, sudah ada dalam ketentuan Allah. Min qabli an nabraha, sebelum kami menunaikannya. Jadi kita ini sudah ada ketentuan masing-masing. Inna zalika Allah yasir. Hal itu melakukan itu, menciptakan itu mudah bagi Allah. Jadi berkaitan dengan harta, ya, kita harus yakin bahwa masing-masing kita sudah ada rezeki masing-masing. Kalau tidak begitu kita dalam menjalani kehidupan, inilah yang akan membuat kita sengsara dalam perasaan. Jadi kurang bertambah dulu kayu, bahwa bertambah dulu susah, sama-sama bertambah. Tidak perlu kita cemburu. Tidak perlu kita cemburu, karena kehidupan ini sudah ada penentunya. Cuma dalam menjalani kehidupan, kadang-kala kehidupan itu, ya, memang kita ciptakan dalam bentuk warna kehidupan berbeda. Persis kayak sebuah roda yang berputar. Ketika ada di atas, kadang-kala dia turun. Inilah dinamika hidup yang harus kita yakini dan kita percaya bahwa jadi masalah rezeki itu. Dan ternyata persoalan rezeki kadang-kala menjadi penghalang bagi seorang hamba turunkan hatinya kepada Allah, karena dia kecewa. Begini saja terus ya, tidak ada berubah, muncul kecewa di hatinya. Mulai dia ragu, pada tidak, belum tentu Allah benci kalau kita ketika kita menghadapi sebuah kenyataan. Kita sakit Bapak Ibu, orang sehat-sehat saja, jangan cemburu. Kenapa saya sakit? Orang sakit. Sakit dan datang kepada kita itu dalam pandangan seorang guru, tapi pada kita sebuah pengajaran. Kalau dalam itu kita tidak mengerti akan
arti sebuah nikmat. Jadi kalau rezeki itu belum datang kepada kita, jangan kita berurusan kali tidak akan pernah datang kepada kita. Mungkin belum waktunya, belum saatnya Allah bukakan pintu rezeki itu untuk kita. Mungkin dalam momen dan waktu tertentu. Disitulah yang kita sebut dengan sabar. Karena Allah Mas, sabar itu di situ. Nah, setiap kita mungkin mengalami apa itu? Bapak Ibu yang sudah sukses segala macam, tapi kamu mungkin bawa sukses dan surga. Berproses nggak? Turun naik nggak? Ya. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Makanya dalam persoalan rezeki ini, ya, kita tidak boleh berputus asa. Ya. Jangan sampai kalian berputus asa. Gagal satu kali tidak berarti itu adalah akhir segala. Gagal satu kali bukan berarti ini mungkin sudah sulatan hidup saya. Tidak bisa. Ya boleh begitu itu. Mungkin belum waktunya. Allah bukakan betul amat itu bagi kita. Belum waktunya Allah bukakan betul kasih sayang kepada kita. Tapi akan dibukakan. Akan dibukakan. Bahkan ketika Allah bukakan, kita tidak akan sanggup menerimanya. Tidak akan sanggup menerima dari sini rezeki. Buka kadai kolaku, buka kolaku, laku. Ketika Allah bukakan, kita juga tidak akan sanggup untuk menerima. Tapi ketika Allah tahan, kita pun tidak akan bisa memaksa untuk keluar dari Allah. Inilah fungsinya. Fungsinya kita meyakini bahwa kali kendali kehidupan dan rezeki itu di tangan Allah. Terus apa tugas kita? Mengingat-ingat merenung-renung saja tidak. Terhadap rezeki tugas kita ada. Apa itu? Berusaha. Kehidupan ini berusaha, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Carilah untuk kebaikan dunia, tapi jangan kamu lupa akhirat. Dunia ini dicari orang. Tidak diam-diam saja. Jangan berharap batu berubah menjadi emas. Tapi kenyataannya batu itu bisa berubah jadi mana, bro? Bisa nggak? Batu bisa berubah jadi emas? Bisa nggak? Nggak. Kalau batu ini langsung mana? Tapi kalau batu itu adalah sebuah usaha kita, maka dia bisa menjadi emas ketika kita jual. Jadi kalau itu rezeki itu usahakan. Wabtahu, ya, carilah. Maka dalam Quran surah Jumu'ah itu, "Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlih." Kalau kalian sudah selesai sholat, sudah ditunaikan sholat, bertebaran bumi ini. Jaminan apa? Sudah selesai kalian sholat, fantashiru fil ardi wabtahu min fadlih. Bertebaran di bumi. Bertebaran di bumi ini apa maksudnya? Berusaha, bekerja, bukan berpapuk tangan, ya, bekerja. Dan Bapak Ibu yang sudah sukses dalam pekerjaannya pasti dia merasakan, saya dapat ini karena masih bekerja. Karena rezeki itu Allah bukakan dengan ikhtiar hambanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki, kita berikhtiar. Jangan kita diam saja, berdoa saja terus. Doa itu ibadah, tapi untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu kuncinya ikhtiar. Baik rezeki itu berkaitan dengan makan minum, baik rezeki itu kebajikan hidup ini tergantung kepada ikhtiar dan usaha kita. Termasuk nasib seperti apa nasib kita di akhirat ditentukan oleh ikhtiar kita di dunia. Nah, jadi tidak bisa namun mati bosan atas harapan dan bisa lagi. Untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan akhirat, semuanya dengan ikhtiar. Maka terkait dengan rezeki, ikhtiar. Dan dalam ikhtiar itu, seperti
kita sebut tadi, tidak selalu harapan itu apa yang kita dapatkan sesuai dengan harapan. Bergelombang deh, tersungkur, terjatuh, boleh macam biasa itu. Maka dalam itulah manusia tidak boleh putus asa. Jadi masalah rezeki kita cari. Wah, kalau tidak cari rezeki itu, cari kan tidak bakal bekerja. Jadi dalam agama Islam apa itu dalam masalah rezeki itu, memang kita disuruh bekerja, disuruh berbuat. Tidak boleh kita menjadi orang bertepuk tangan. Ya. Maka kita temukanlah dalam banyak ayat Allah merintahkan untuk berusaha dan bekerja di dunia. Itu yang harus kita lakukan. Namun ketika kita sudah berusaha, sudah bekerja, tapi belum kita dapatkan seperti yang kita harapkan, apa sifat jawaban? Di mana posisi kita ada? Disitulah kita menggunakan sikap namanya tawakal. Kalau begitu tawakal itu di awal atau belakang? Di tawakal itu sebelum berusaha sudah berusaha. Aku ada haji bosan lagi. Kalau tawakal itu Allah bisa menjadi bebas? Enggak bisa. Sabar dulu. Bekerja kita dulu. Jangan tawakal dan tawakal. Kalau kalian punya cita-cita, nanti bertawakal. Jalani dulu. Aku lah coba minum, kalau pulang, kalau baik, kalau wajib, kalau juga raja mereka tidak ketawa, tapi nanti boleh sekitar. Jadi tawakal itu jangan disalah pahami. Tawakal itu tidak pasrah begitu saja, berbuat dulu, bekerja dulu, berjuang dulu. Karena tidak ada sebuah keberhasilan tanpa berjuang. Tidak ada. Karena Al-Quran kita lihat itu, Nabi ditegaskan oleh Allah itu, kalau sudah selesai ini berjuang ini kerjakan lain, bekerja terus. Nah pada saat itu apa itu dapat kita katakan, ya, kita kembali ke pokok haji kita, bahwa dalam hidup kita ini akan kita temukan banyak rintangan dan tantangan. Salah satu dari rintangan dan tantangan adalah persoalan rezeki. Dan rezeki ini seperti kita sebutkan tadi, itulah banyak membuat kadang-kadang manusia lalai kepada Allah. Banyak rezekinya lalai dan tidak punya rezeki kadang-kadang lalai. Itu berarti. Jadi kalau begitu kata penulis kitab ini, kalau kita ambil ringkasannya adalah kita tidak boleh dalam hidup ini fatalis. Ada dua paham yang berkembang. Pertama namanya pahamnya fatalis Jabari. Kalau paham Jabari ini apa ini? Dia tidak mau kerja, bahwa serah diri saya. Lalu apa katanya? Kalau apa kehendak Allah, maka seperti itu. Kalau kita sakit, sehat, Allah sehat. Kalau tidak, Allah tidak. Ya fatalis saja, pasrah saja. Ya kan tidak berobat. Tapi tidak sehat, karena berobat itu adalah cara wasilah untuk sehat. Jadi ada berpaham itu. Hanya di bawah kalau pendek, dokternya pendek, enggak. Nah bisa begitu. Ya, karena Allah sudah menunjukkan kepada kita dalam menjalani hidup ini, wajahana lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Kami sudah menciptakan banyak subul. Subul itu cara jalan supaya kalian dapat petunjuk. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu banyak jalan untuk kita menjalani kehidupan. Jangan kita berhenti pada satu keadaan. Harus seperti ada. Nah, mungkin Bapak-bapak yang sudah berhasil, yang sudah apa-apa kan sudah rata-rata sudah berjalan. Bahkan ada sudah berapa? Ada keberhasilan sudah Bapak perjuangan. Dan ya bahkan pasti keberhasilan itu karena dan untuk bisa berhasil itu satu jalan yang terbuka banyak gini semuanya.
Saya berhubung nanti dosen ini, sebelum jadi dosen ini, subulnya sudah banyak. Banyak jalannya sudah ditutup. Ya. Mulai dari tukang bangunan, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam mencor Bapak Ibu. Tidak boleh putus. Karena kita mencor lantai rumah orang, lantai 2. Kalau putus, nah letaknya. Ada tubuh Bapak. Akhirnya kesimpulan, kalau mau diukur nak cocok badan kita, nak tahu kayak cari cara lain. Menggalai perilaku, tapi Pak, nah itu tadi kadang pokoknya baru lakukan ini. Dan dijual apa ketek, tapi menjual jauh. Gaya habis, tapi untuk ketek, berarti mata mulis. Semuanya tidak baru. Ya. Artinya kita tidak boleh putus asa dalam sebuah keadaan. Seorang hamba itu tidak boleh berputus asa terhadap sebuah keadaan dalam hidupnya. Harus itu. Maka dalam yang tahu kita tidak boleh menjadi hamba yang fatalis. Fatalis itu apa itu? Pasrah saja. Dimakan tipu saja juga. Berjuang membuat bekerja rezeki. Kalau sudah kita jalani semua itu, nah di ujung perjuangan itu, disitulah segala cara lah dicoba. Tapi belum amal serah diri kita. Dan ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Kalau belum didapatkan bukan berarti tidak akan dapat. Karena janji Allah apa? Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pelayan jalan keluar. Jadi kita tidak boleh pesimis dalam hidup ini. Ya, tidak boleh pesimis. Seolah-olah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan melimpahkan rezeki kepada seseorang itu, kepada hamba itu, dan dia tidak pernah memperkirakan. Itu rahasia ilahi. Tugas kita mencari dan bertawakal. Itu untuk kehidupan dunia. Kehidupan akhirat kita juga begitu. Kita tidak bisa mengatakan saya nanti terserah saja lah bagaimana akan nasib. Terserahkan saja kepada Allah dan Rasul. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Apa makna itu? Seseorang akan mendapatkan kebaikan dari apa yang pernah dia perbuat dan juga mendapat balasan dari apa yang pernah dia lakukan. Kalau begitu untuk ukhrawi kita pun harus kita berusaha. Tidak boleh kita pasrah. Pokoknya apa yang terjadi dalam hidup ini terserahlah. Berusaha. Kita harus lakukan. Tidak boleh kita pasrah dan berdiam di. Pokoknya jadi kalau begitu, kajian kita itu adalah mengatakan bahwa ya, yang harus kita lakukan dalam menghadapi rintangan-rintangan yang godaan-godaan itu dalam persoalan rezeki contohnya, itu tetap berusaha dan berikhtiar. Ujungnya baru bertawakal. Bapak Ibu berarti itu sebentar antara beberapa kita. Silakan masih ada waktu kita coba diskusi dulu. Mungkin ada yang akan ditanyakan, mungkin ada yang kita diskusikan. Yang pertama malam ini adalah waktu yang berkaitan rintangan yang akan dihadapi oleh seorang hamba itu, diantaranya berkaitan dengan harta dan rezeki. Silakan Bapak Ibu. Kalau ibu kalau tanya bisa lama pikir-pikir lah. Bertanya gratis Bu. Ada. Silakan Bapak Ibu. Tema kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi sebuah persoalan. Nah, silakan Ustaz. Ya, bagi orang tua Ustaz atau guru orang tua dengan kejadian orang yang anak ketek umur 11 tahun meninggal, apa anak siap yang menerima dari dia? Biar tak ulang ke bahas sikit-sikit Ustaz. Pertama kita harus memastikan seorang anak itu
makan minum, mental dan spiritual. Kalau anak yang seperti tadi itu kita baca beritanya sangat sedih kita waktu itu. Ada apa? Karena memang pertama kesiapan mentalnya tidak terbangun dengan kuat. Makanya dalam Al-Quran itu katakan waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Tidak ada takut ya pada diri seseorang itu kalau dia sampai nanti meninggalkan anak cucu yang lemah. Salah satunya mental tadi. Mental. Jadi ini memang terkait dengan ada satu cara penyelesaian. Di sinilah sebetulnya agama Islam itu menegaskan bahwa umat Islam itu harus saling memiliki rasa peduli. Kenapa terjadi kasus seperti tadi itu? Itu tidak lain karena tidak ada orang peduli kepada anaknya. Ketika dia berhadapan dalam kesempitan itu, ketika itu ada orang yang hadir di hadapannya, memberikan penguatan, memberikan perhatian, hal itu tidak akan terjadi. Tapi ketika itu tidak didapatkan si anak, dia merasa kesepian, merasa kesendirian, tidak ada tempat bergantung, maka terjadi hal seperti itu. Umur belasan tahun, masih mendapatkan depresi dia karena bapaknya sudah meninggal, tidak ada lagi tempat bergantung dalam pikiran. Kenapa? Karena tidak dia akan menemukan bahwa kemudian itu ada pada ini yang diberikan oleh orang lain. Kenapa saya terjadi itu? Karena lingkungan tidak peduli. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti itu yang ada di lingkungan kita perlu kita antisipasi. Bagaimana caranya? Kita harus mampu atau kita harus ikut andil memberikan perhatian, kepedulian, membangun kepedulian sensitif kita dengan apa yang terjadi di lingkungan ini. Ya. Apa yang terjadi? Ada di antara tetangga kita yang berkekurangan segala macam, kita harus berikan perhatian mereka. Ya, kita berikan perhatian. Makanya seperti di masjid kita kan ada itu bantuan segala macam, itu mesti kita lakukan. Itu salah satu cara untuk menanggulangi jangan sampai terjadi seperti tadi. Nah, kita sekarang memang nilai-nilai itu kurang. Ya, kita ambil dari ini biasanya lah kalau urusan kita. Sekarang kita tidak boleh lagi seperti itu. Jadi kesimpulannya kan apa yang kita lakukan, antisipasinya kepedulian kita. Jika tercium, terbau, hal seperti itu, cepat kita mengulangi, cepat kita bantu. Ya. Sudah banyak sekali kita temukan seperti itu anak-anak berusaha saya semangat. Ya, tapi kalau kita kasih motivasi, dia bisa bangkit kembali. Nah, saya sudah banyak melakukan pendampingan seperti itu dulu. Contohnya ada dulu ketika saya jadi kejurusan pada mahasiswa, ibu itu miskin, bapaknya sudah meninggal. Ini cerita bapaknya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya hari ini luar biasa, kalah sama dia. Kita masih ketua prodi juga, dia sudah dekan, sudah mau jadi calon rektor dia sekarang. Bayangkan, dulu mau berhenti, Pak. Ya, kenapa berhenti? Tidak ada untuk berhenti. Saya mengatakan, mau berusaha, mau kerja, mau apa? Mau kamu mendampingi, menemani, atau menjaga orang tua, mau apa? Enggak dicoba sampai selesai satu. Sampai satu dan kemudian ulang PPI sampai selesai S2 itu. Ya kan? Sampai situ kan tes sampai S3. Lulus S3. Lalu selesai S3 baru selesai itu lulus perguruan tinggi swasta sebagai dosen. Harapannya istri pegawai negeri. Amin. Alhamdulillah baca. Alhamdulillah, amin. Tidak. Apa ya problemnya? Enggak. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu kalau lulus S3, kalau lulus itu? Ya, aku masih lulus S3. Nah, ketika mau tes S3, ini kan ada mau semua. Dulu ni tamat kalau. Awak ada berikut, lagi ni kamu calon rektor, calon ketua sekolah perguruan tinggi. Jadi kalau seorang
Ini yakin, ini pernah terpikir mau jadi guru. Ini pernah terpikir mau jadi guru. Apa orang rumah kalau ada gila kan boleh kota kalau boleh itu kan. Tidak benar pikir boleh seperti jangan pernah putus asa. Benar. Itu yang masalahnya. Dan kita pun harus melakukan pendampingan. Ya, kalau misalnya minta berhenti dulu, kamu sudah benar berhenti, tapi sebelum berhenti kamu sudah pikir ada nggak? Kita pun macam-macam manifestasi begitu. Aduh, ini orang lainnya susah kuliah. Misalnya kuliah minta berhenti. Kenapa? Karena kalau dulunya membawa apa? Untuk pasir, memang berhenti apa? Pertanyaan macam pernah naik pesawat? Kalau pernah apa? Nah, kalau pernah Pak Tunjun kalau masuk organisasi kor rajin dia aktif. Apa terjadi? Awak yang pernah naik pesawat punya, ambo dari Medan ini ke Pak, ambo dari Bali ini Pak, sebagai aktivis. Kalau minta berhenti, kalau berhenti lebih ada. Kalian mau usaha beasiswa, sampai beasiswa Pak. Kini lah hebatnya berapa? Ya, tugas awak kan di bidang apa? Bidang itu melahirkan orang menjadi selain kehidupan. Tugas kita begitu. Nah, dulu menjamin makan sampahnya dulu Pak. Dia sekali pun jurusan terus kemudian kembali Pak. Nah, bukti ya. Coba makan sini. Terakhir dia pulang. Suami yang kayu. Pak, dia tekan aja Pak yang mau tekan aja. Nah, gua Pak aku mimi segala macam Pak coba sampah dulu. Jawab tekan aja. Ya, sudah sukses, sudah punya usaha kerja, ada terjadi Pak. Artinya motivasi itu penting. Kalau kita menemukan orang susah, berusaha untuk mencari kelapangan dunia. Jangan pernah berpikir kita akan mendapatkan apa. Doa mereka lebih daripada pemberian itu. Saya kuncinya bagi. Ya, itu sebab lebih kesempurnaan kita tetap berusaha. Jangan pernah putus asa. Mungkin saya berbu, semoga kita bisa selalu dalam lindungan Allah, Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan rezeki anak dan cucu kita. Tapi jangan pernah kecewa kalau kita tidak menemukan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau mungkin kita mesti berusaha mendapatkan rezeki. Sudah saya mau banyak-banyak sampai hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah Ustaz Luk.